Baik, selamat malam Ibu Novita. Yang saya kasih syukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya bisa berpresentasi tugas UAS Bahasa Indonesia mata kuliah Ibu Novita. Sebelum saya memasuki presentasi ini, saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada orang tua, kepada teman-teman semua yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan tugas presentasi UAS ini. Pada kesempatan hari ini, saya juga mengambil materi UAS dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kenalkan, nama saya Brian Antonio dengan NIM 2021040168 dari Fakultas Hukum angkatan tahun 2021, tahun ajaran 2021-2022. Kata pengantar, sebagai pengantar singkat atas karya ilmiah yang telah disusun maupun sehari ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah. Mahasiswa menyusun kata pengantar dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 12, diketik dengan spasi 1,5 dan harus dibuat rata kiri dan rata kanan. Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memberikan segala sesuatu yang indah untuk hidup kita semua. Terutama masih diberikan napas kehidupan atas segala rahmat Tuhan dan berkat uluran tangannya. Dari Dia makalah ini dapat terselesaikan dengan baik. Juga yang merangkai makalah ini menyampaikan rasa syukur atas bimbingan dan bantuan dari pihak yang memberikan penyampaian yang Dia berikan kepada kita atas materi yang dari sesi 1 sampai 14 dengan baik. Penulis mengucapkan sangat berterima kasih sekali kepada yang terhormat Ibu Novia Angela selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya akan masuk ke dalam latar belakang penggunaan Bahasa Indonesia. Latar belakang dalam penggunaan Bahasa Indonesia, seperti kita ketahui bersama bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh rakyat Indonesia dalam berkomunikasi. Bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa di tengah-tengah bangsa lain di dunia. Sebelum resmi menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu. Sejak tanggal 28 Oktober tahun 1928, bahasa Indonesia dipakai resmi oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional. Meliputi yang pertama, ada perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan. Dan yang ketiga, menjelaskan peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis karena setujuan dengan nama negara yang diidamkan, yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaan agar lebih merasa terikat dalam satu ikatan, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diikrarkan melalui butir-butir Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bahasa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada ketiga ikrar tersebut, terdapat perbedaan ikrar antara ikrar ketiga dengan ikrar pertama dan kedua, yaitu pada kata tersebut terdapat perbedaan ikrar antara ikrar ketiga dengan ikrar pertama dan kedua, yaitu pada kata mengaku dan menjunjung. Ikrar pertama dan kedua menyatakan mengaku bertumpah darah yang satu dan mengaku berbangsa yang satu, artinya tanah air dan bangsa kami hanya satu, yaitu Indonesia. Lalu bahasa Indonesia dalam perkembangannya juga digunakan dalam komunikasi keagamaan.
Pada sebagian masyarakat, kegiatan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan lainnya. Sebelum menuai padi, para petani memanjatkan puji syukur karena Tuhan telah berkenan memberikan panen yang baik. Sebelum turun ke laut untuk menangkap ikan, para nelayan dalam upacara keagamaan memohon kepada Tuhan agar mereka memperoleh ikan yang banyak. Masih banyak contoh lagi yang tidak dapat disebutkan. Puji syukur para petani dan permohonan para nelayan itu tentu saja menggunakan bahasa. Oleh sebab itu, sukar untuk ditetapkan kapan mulainya bahasa digunakan dalam komunikasi keagamaan. Bila hendak dikatakan juga, bahasa digunakan sejak manusia melakukan kegiatan dengan menggunakan bahasa. Kegiatan keagamaan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi juga sudah ada sejak lama sekali. Biasanya digunakan seperti berdoa dalam agama Katolik menggunakan bahasa Indonesia, lalu contoh agama Muslim berdoa menggunakan bahasa Indonesia meminta pertolongan dari Tuhan untuk memudahkan segala hal yang ingin dicapai. Begitupun agama-agama lainnya di dalam doa pasti ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan diartikan sebagai status relatif, bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya yang dirumuskan atas dasar nilai sosial bahasa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dimiliki sejak diikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, sedangkan kedudukan sebagai bangsa negara dimiliki sejak diresmikan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam UUD 1945, bab XP pasal 36 tercantum bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, ada lembaga kebanggaan nasional. Yang kedua, ada lembaga identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebanggaan kita melalui bahasa nasional. Lalu ada rumusan masalah. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertama itu bagaimana proses lahirnya sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang kedua, apa sebab bahasa Melayu yang dijadikan bahasa nasional. Yang ketiga, mengapa bukan bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang jumlah pemakaiannya meliputi hampir seluruh penduduk Indonesia. Juga bahasa yang kesusastraannya sudah maju dibandingkan dengan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Ada tujuan penelitian. Bagi kaum mahasiswa dan bagi seluruh kaum rakyat Indonesia, tujuan penelitian dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia ini meliputi 2 unsur atau 2 aspek. Yang pertama, satu, untuk menyadarkan bahwa perkembangan bahasa Indonesia di era sekarang sudah mulai pelan-pelan luntur karena banyak mengadopsi bahasa-bahasa luar. Yang kedua, supaya bangsa Indonesia juga tahu kalau bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang efisien yang terkandung itu ada sejak zaman Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ketiga, ada pengertian sejarah perkembangan bahasa Indonesia menurut penulis. Menurut penulis, tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia adalah sejarah umat Indonesia yang memiliki berbagai macam keanekaragaman, suku, ras, budaya, dan bahasa, ataupun juga dengan golongan. Daerah dari Sabang sampai Merauke yang disatu padukan sehingga membentuk singgasana bahasa yang sama, mudah dipahami dan dipakai dalam bahasa sehari-hari ketika dalam berinteraksi dengan orang yang lainnya. Bahasa yang digunakan sangat asri, sehingga membuat orang-orang budaya luar juga ingin belajar tentang penggunaan bahasa Indonesia ketika mereka sedang berada di negara Indonesia. Bahasa ini awalnya dari bahasa Melayu. Pada zaman Indonesia sebelum merdeka, ada kota besar tetapi masih bersifat tradisional
bernama Sunda Kelapa. Disitulah bahasa mulai tercipta satu sama lainnya, saling berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Kemudian setelah tempat itu berubah menjadi nama Batavia, semakin berkembangnya era pesat sejarah perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri, sampai akhirnya berubah dan menetap menjadi ibu kota Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia. Sekian dari penulis, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Novia yang kami hormati, kami ya, dan pada teman-teman semua yang telah mendukung untuk selesainya presentasi PPT saya hari ini. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati.